Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Malam kali ini adalah episode kedua dari podcast Bacotan Adib. Asik. Cuman sebenarnya apa ya? Ini kan belum bisa disebut episode kedua sebenarnya, karena episode pertama waktu itu cuman kayak perkenalan aja. Kenapa gue buat podcast ini gitu. Jadi bisa dibilang episode kali ini adalah cuman melanjutkan dari apa yang terjadi di podcast pertama. Bisa dibilang yaitu podcast 1.1 seperti itu. Jadi untuk malam kali ini gue akan membicarakan tentang sesuatu hal yang dekat dengan kehidupan gue pada waktu itu. Jadi tapi gue nggak ngomongin ini sendiri. Jadi gue akan ngomongin dengan teman gue supaya point of view-nya semakin luas seperti itu kan. Jadi oleh sebab itu gue panggil teman gue, Bapak Angga, apa kabar? Iya, baik. Halo semua. Halo, terima kasih. Gimana Bapak Angga, sehat? Sehat meskipun di lockdown ya. Oh, lockdown. Jadi berarti kemarin nggak pulang Pak ya? Wah, nggak bisa pulang Pak. Udah setengah tahun saya di sini. Gila, Pak, udah lama bener kita nggak ketemu ya. Iya. Sehat. Ini kan apa namanya? Apa kan kita ngobrol-ngobrol nih, ngalir aja ya gitu ya. Karena kan Siap. apa obrolan kita ini insya Allah nyambung di kedua belah pihak antara gue dan lo gitu. Jadi apa namanya, malam ini gue pengen bahas teman-teman mengenai apa itu suka dukanya hidup menjadi seorang developer software di ibu kota. Asik. Jadi gini, sebelum jauh masuk ke software developer, gue sih pengen tanya dulu ke Bapak Angga ini. Sebenarnya dulu lo bercita-cita nggak sih sebagai developer aja ya? Bercita-cita nggak? Kalau dibilang developer kan luas ya. Betul. Bisa developer apa aja gitu ya. Ya. Terakhir sih yang gue inget di waktu gue SMK, cita-cita gue terakhir itu developer, cuman developer game sebenarnya, nggak masuk ke developer yang sekarang khususnya kalau gue di developer web ya. Tapi kan kalau developer game itu untuk anak SMK kayaknya terlalu wow gitu. Emang cita-cita bener ya. Iya. Maksudnya untuk lo sekarang mikir kalau gue jadi software developer di bagian game tuh masih wow nggak gitu menurut lo? Menurut gue masih wow ya, karena kalau kayak di dalam sebuah game itu kan kayak gabungan beberapa bidang kan yang jelas. Ya, Sebenarnya kan kalau di website juga beberapa bidang tuh, misalkan kayak si programmernya sendiri, terus ada UX UI designer gitu kan. Cuman kalau di game itu lebih luas lagi, bisa mencakup kayak semacam sound designernya, terus ada model desainernya gitu kan. Jadi ya masih dibilang kalau masih luas ya masih luas sih. Maksudnya masih cukup tinggi gitu lah kalau untuk dijadikan cita-cita gitu. Terus waktu lo bercita-cita jadi pas SMK bercita-cita jadi software developer di bagian game, itu lo bercita-cita jadi apanya gitu? Maksud gue apakah UI UX desainernya atau programmernya yang detail program? Dulu sih gue belum terbayang ya bakal ada seluas itu, maksudnya ketika kita mutusin buat jadi software developer kan kita belum tahu tuh mau ngapain apa aja luas ya? itu gitu kan. Taunya kan cuman pengen buat game gitu aja ya. Iya benar, karena kan namanya apa, cita-cita anak umur belasan kan gitu ya. Gue suka main game gitu kan. Gue pengen punya game sendiri lah, gue pengen buat game sendiri gitu sih. Iya. Waduh, maaf teman-teman, gue lagi pilek ini, sorry. Ya lanjut Bapak Angga, maaf. Ya itu sih, tadi kan pertanyaannya itu ya, masih luas nggak ya? Ya itulah. Iya. Nah, oleh sebab itu, lo kepingin jadi software developer, ya kan? Sebenarnya sih nggak, kalau tujuan awalnya kepingin sih nggak juga. Maksudnya adalah ketika itu memang suka ngulik, terus kebetulan kuliahnya dilanjutkan ke ranahnya yang TI juga, IT, ya udah. Tapi masa lu kuliah kebetulan ngambil IT kan nggak mungkin sih, aneh juga. Sebenarnya sih kalau dibilang apa ya? Udah ngetres itu kan, maksudnya lu udah ada membuat jalur ke arah situ kan. Untuk
sebenarnya tuh waktu kuliah juga gue nggak kayak bertujuan banget. Maksudnya waktu ketika SMK itu kan gue sebenarnya sih mau lanjut kerja dulu sih. Tapi kan Oh gitu. tiba-tiba dihubungin ya teman lulusan SMK itu gimana katanya mau ikut kuliah nggak gitu namanya. Oh Waktu itu iya kan iya. umur belasan ya. Terus gue Iya. konfirmasi dulu tuh, konfirmasi sama orang tua. Mah gue mau kuliah nih, gimana biayanya sekian sekian sekian, terus pilihannya ini gitu kan. Nah, Terus ya boleh, syukurnya sih alhamdulillah orang tua gue suportif kan, gue mau kerja iya. boleh, gue mau kuliah boleh. Dan akhirnya kuliah dan itu melanjutkan cabang dari SMK-nya kan, SMK-nya karena Iya. gue di teknik komputer jaringan, lanjut ke uh, teknik informatika gitu. Walaupun beda Pak ya. Tidak terlalu Beda. nyambung sebenarnya. Iya. Tapi Beda. setidaknya kan lu ini ya, kalau lu tidak mengambil TI, bisa dipastikan lu tidak akan jadi seperti sekarang gitu. Wah, kemungkinan besar Ya. ya, kemungkinan besar ya. Nah, nah sekarang kan lu udah jadi software developer nih. Menurut lu suka suka dukanya dulu jadi software developer secara umum lah. Nanti kita baru masuk ke khususnya ke secara umum dulu. Menurut lu gimana? Oh, oke, berarti kayak dari luar dulu ya, belum teknikal Ya, ya. iya. Gimana sih orang lain ngeliat lu gitu? Menurut lu ini tapi. Suka duka ya, itu kan dua Iya. kata, berarti gue bilang sukanya dulu kali ya. Ya nggak apa-apa, silakan. Kalau sukanya dulu, eh, sukanya lumayan nyambung sih, karena kayak dari yang ilmu gue yang gue dapet dari selama SMK, selama kuliah itu bisa dipakai. Dan sukanya juga di bidang developer secara umum itu kayak belum banyak, maksudnya pemainnya bukannya apa ya, pelakunya itu kan banyak cuman terbatas, artinya semua lulusan TI juga nggak bisa masuk situ kan, mungkin ada Pada yang saat itu ya. jadi Terus? kayak lumayan besar lah chance-nya gitu, jadi ya asik aja gitu kan. Iya iya iya. Terus untuk dukanya? Kalau dukanya sih standar duka anak IT lah ya, yang biasa Iya di iya. memes itu ya, biasanya kan Memes. kita kalau anak IT kan misalkan fokusnya ke pengembangan software, cuman kan Iya. nanti dipandang orang kita kayak, oh bisa betulin printer, bisa betulin segala macam gitu kan. Iya betul. Sebelum apa nih ya? Sebelum lanjut, sebenarnya kan gue takutnya nanti ada yang dengerin podcast ini tapi nggak ngerti software developer itu ngapain kan, misalkan. Siapa tahu ada yang nggak ngerti itu. Oh, Menurut lu software developer itu ngapain? menurut gua software developer itu dua kata kan, software itu perangkat lunak, developer Ya. itu mengembangkan. Jadi pekerjaannya adalah mengembangkan sebuah perangkat lunak gitu. Oh iya. Secara simpelnya membuat aplikasi, bisa dibilang kayak Membuat gitu ya. aplikasi, ya. Iya. Mengembangkan Simpel. atau membuat lah ya. Iya betul. Nah lanjut. Nah menurut lo nih secara khususnya aja nih, apa dukanya aja nih? Kalau ngomong sukanya mah kayaknya dikit ya. Kayaknya dikit kalau ngomong suka jadi software developer nih. Apalagi kan lo sekarang udah di Jakarta nih. Ya. Sebelum lo di Jakarta kan lo di Lampung nih ya kan? Iya. Di mana Lampung tepatnya? Menurut lo dukanya dulu apa? Dukanya itu pertama harga ya, kayak price di itu di daerah lah, jangan bilangkan daerah Lampung, mungkin beberapa daerah juga masih sama, jadi general ya, itu kayak price-nya itu masih belum sesuai, maksudnya belum sesuai itu apa yang gue lakuin di Lampung sama apa yang gue lakuin di Jakarta khususnya, itu kurang lebih yang gue lakuin sama, tapi itu memang untuk pembayarannya atau price-nya itu beda banget, bisa 3 kali 4 kali lipat gitu. Berarti bisa dibilang beban kerja lo sama tapi upah tidak sesuai, lebih berat jadi kalau waktu di Lampung gitu ya. Mungkin malah jatuhnya lebih berat beban di Lampung sih, karena kalau dulu kan gue di Lampung freelance dan full stack itu berarti semua di handle sendiri kan gitu. Iya betul, nggak ada tim-timan ya. Nggak ada udah UI-nya lu sendiri, back end front end-nya lu sendiri. Ya bahkan sampai manage servernya juga sendiri kan ya. Iya, ngerancang juga lu sendiri. Iya benar. Finding bug lu sendiri. Wah itu sih. Ya aduh gila sih emang kalau masih di kampung ini ya. Iya. Istilahnya susah gitu. Tapi apa ya maksud gua? Kenapa sih ya? Kenapa
upah software developer lah kita bilang di Lampung ini nggak sesuai dengan pekerjaan. Kalau dibilang tertinggal sih nggak juga kan, bener Lampung lah. Maksudnya kalau kita lihat gedung-gedung, gedung-gedung tinggi ya, maksudnya perusahaan juga banyak ya, perusahaan-perusahaan gede di Lampung, kayak perusahaan gula kan ada, perusahaan apa namanya perkebunan ada. Untuk itu kan sebenarnya bisa kan untuk gaji yang sesuai atau untuk buat tim yang proper untuk membangun aplikasi pendukung perusahaannya kan bisa sebenarnya. Kenapa ya? Bisa banget. Jadi kenapa? Kalau sementara sih ada dua sih yang gue tangkap. Pertama tuh kayak pelaku bisnisnya itu belum tahu, maksudnya yang kita kerjakan itu prosesnya sesulit apa, serumit itu. Mungkin pahamnya kayak cuman ngetik-ngetik nanti keluar tampilannya udah jalan gitu kan ya. Nah, yang kedua itu ada dari pasarnya sendiri sih menurut gue. Jadi kayak pasarnya sendiri tuh kayak kita katakan simpel lah, misalkan gini, ada suatu perusahaan gitu mau mengembangkan e-commerce-nya ya. Iya, e-commerce itu ya misalkan sederhananya dia mau buat jual beli online untuk produk dia. Ya, betul. Di sini ada dua sisi, ada yang kita kembangin dari awal gitu, stoknya dari awal sesuai kemauan dia, dan ada lagi menggunakan yang istilahnya template yang sudah jadi kayak macam-macam ya, banyak lah ya template e-commerce ya. Tinggal edit aja sebenarnya gitu. Iya, di sini jadi pasarnya rusak karena beberapa orang itu menawarkan lebih murah dikarenakan dia pakai template segala macam, sedangkan kadang-kadang si owner ini requestnya kan yang nggak bisa dihandle sama template, jadi kita harus kembangin sendiri seperti itu kan. Nah, jadi owner juga pemahamannya itu masih belum bisa bedain yang mana dibuat dari template, di mana buat di craft dari nol sendiri. Jadi dia mandang dari bisnisnya aja, ini ada menawarin gue lebih murah daripada craft sendiri, ya udah gue pakai yang lebih murah aja gitu kan. Padahal jadi, ini ya. Iya, jadi menurut gue padahal kalau memang kita membangun aplikasi dari yang udah ada gitu, tinggal edit aja, bakal susah nggak sih maintenance-nya? Ketika ada yang rusak, lo harus kembali lagi ke orang yang buat itu kalau untuk maintenance. Yang buat core itu, yang buat template-nya lah ya. Buat template-nya itu yang harus benerin kan. Betul. Pertama untuk template-nya itu lebih susah kalau ada maintenance, benar banget. Yang kedua itu nggak sesuai dengan kemauan si owner. Ya, itu yang lebih sulit lagi kan. Ya. Kecuali kalau ownernya nerima, ya udah gini nggak apa-apa, begini nggak apa-apa. Nah itu oke. Cuman kan dia sebagai owner yang biasanya udah nge-hire orang kan maunya requestnya kan macam-macam kan, nggak mungkin dia terima jadi gitu ya. Betul. Udah ini apa namanya? Udah buat pakai template, minta sesuatu yang di luar template. Itu bahaya benar, itu sulit ngerubahnya. Harus biasanya kayak gitu harus ngerubah template, ngerubah flow, ya kan? Flow naik, cost naik, jadinya malah nggak jadi. Pernah nggak sih kayak gitu? Kan yang stuck kayak gitu. Pernah sih gue beberapa kali e-commerce dia tiga kalian ya begitu, makanya tadi gue ambil contoh e-commerce ya itu sih. Aneh sih emang gitu. Berarti kan memang apa pandangan orang-orang sini ya, orang Lampung ini kurang untuk untuk bukan membina, untuk apa namanya? Kalau menurut gue sih apresiasi dari ownernya itu sendiri masih kayak kurang banget gitulah. Dia kayak masih menganggap kalau membuat aplikasi itu hal yang gampang kali gitu ya. Betul. Padahal kalau di secara internasional, nggak usah internasional lah, kejauhan, di Jakarta aja, ibu kota kita tercinta aja, harus tim gitu kan Jay. Nah, lanjut. Jadi kalau menurut lo nih, kan lo udah berapa tahun sih kerja di ibu kota? Kalau di total mungkin 1 tahun 6 bulan lah ya, masih baru lah, setahun setengah. Iya. Nah, ini kan masih baru nih. Yeah. Apa yang paling terlihat beda membangun sebuah aplikasi di ibu kota dan di kampung? Kalau dibilang beda sih total beda sih, soalnya kalau di gua dulu karena gua freelance tiba-tiba gabung tim,
Dan banyak aktivitas-aktivitas yang sebelumnya di freelance sendiri nggak gue lakuin kan, kayak banyak sih misalkan source control, terus daily stand up meeting segala macam gitu. Kayak kita jadi kayak malah jadi kayak seperti developer baru nggak sih di Koptek, baru pertama kali ke ibu kota. Benar, maksudnya sih sebenarnya barunya itu lebih banyak aktivitas yang barunya, cuman kalau secara programmingnya itu ya sama-sama aja. Sama aja sebenarnya, cuman kan ada kayak kita budaya itu menurut gua kan gue juga pernah sih sekitar setahun kurang di Jakarta kan, jadi software developer. Menurut gua budaya yang dilakukan orang-orang ibu kota itu dalam membangun sebuah aplikasi itu mempermudah para programmer menyelesaikan tugasnya nggak sih? Benar. Ya, kan? Dengan mengumpulkan dengan tim aja itu udah jatuhnya udah mempermudah kan sebenarnya. Iya, apalagi dengan daily stand up, terus bug fixing segala macam itu kan. Iya, ada timnya masing-masing. Benar. Iya. Tapi gimana ya? Dan lu merasa bukan puas sih, merasa nyaman nggak kerja di ibu kota dengan budaya seperti itu? Dengan budaya seperti itu ya. Iya. Menurut gua sih nyaman sih. Kalau untuk maksudnya budaya ini tadi kayak timnya gitu segala macam ya. Iya. Kalau menurut gua lebih nyaman sih dan lebih proper dulu juga sih kalau untuk pengembangan itu memang timnya seperti itu gitu. Jadi yang ngembangin tampilan sendiri, ngembangin logic sendiri, terus ngerjain servernya sendiri, terus kalau ada tim testernya sendiri gitu kan. Iya betul. Tapi ini ya teman-teman juga kita nggak boleh bilang semua kalau yang di ibu kota software developernya sistem kerjanya kayak gini ya. Betul. Tapi rata-rata di perusahaan besar, rata-rata di bank malah ya. Kayak gue kan dulu di bank juga, Bapak Angga ini juga di bank. Biasanya sistem kerjanya tersusun kayak gitu ya kan? Iya. Nah, kalau yang benar sih, apalagi kalau udah kayak unicorn itu udah itu lebih terstruktur lagi, lebih rapi lagi, kerja kita kan lebih rapi, lebih nyantai ya kan. Iya, istilahnya bisa banyak developernya kan istilahnya. Terus lu ada rencana mau, kan udah 1,5 tahun ya, 1,5 tahun lah katakan. Iya. Udah rencana ingin balik gak atas semua yang lu dapatkan, ilmu lu di Jakarta ini? Rencana balik, tapi ini maksud gue balik itu mengembangkan aplikasi lagi gitu loh. Bukan balik tapi tetap bidangnya sama, tapi pindah kota gitu. Ininya kampungnya lah ya. Ya gitu maksud gue. Gue sih pengen banget sih kalau balik, pertama karena di sini kan istilahnya pemasukan besar juga pengeluaran lumayan besar. Jelas banget itu kan. Iya. Terus tuh secara environment ya kalau bisa dibilang lebih enak rumah sendiri lah ya kan, daripada di kota orang gitu kan. Betul. Itu memang gue kalau rencana balik sih udah ada rencana, cuman kan gue masih mantau kayak pasarnya di Lampung tuh sekarang gimana. Terus kalau gue balik, apakah namanya kita udah kerja gitu kan, istilahnya udah dapat payment segini, biasa diperlakukan seperti ini. Iya. Terus jadi kayaknya balik ke sana tuh, apakah istilahnya kalau gue dapat dengan yang sama aja itu udah gue bersyukur. Tapi kalau kurang dari sini, gue kayaknya masih mikir-mikir 2 kali lagi gitu. Iya sih. Bener, kita mah nggak munafik ya, maksudnya kita di sana kan dapat uang besar, balik ke kampung dapat kecil kan agak sedih juga sebenarnya kan. Iya. Nggak mau kita juga jual mahal gitu. Iya betul. Ya kan. Jadi yang gue usahain kemarin adalah beberapa kali gue sempat pulang itu, gue kontak teman-teman yang pelaku IT juga di Lampung, dan gue ini sih kayak sharing. Yang pertama yang gue tekanin adalah gimana caranya price kita itu jangan serendah ini gitu kan. Karena di awal tadi kan gue sebutin tuh ada 2 hal. Yang pertama dari business ownernya sendiri masih mandang kita
nggak appreciate kita masih kecil lah gitu ya. Iya, biasa aja pekerjaan kita. Iya, terus kedua dari pelaku IT-nya juga, kalau kita sama-sama mentok di limit segitu, ya udah kita nggak bakal naik gitu kan. Iya. Nah, ya berarti kan kalau memang apa ya namanya, berarti memang harus ada perubahan kalau memang dari perusahaan-perusahaan atau owner nggak mau ngasih uang lebih, ya dari kita harus jual mahal. Nah, gitu, dari kita itu harus naikin kayak base limitnya kita gitu loh. Jadi ya nggak mau kan si owner misalkan nanti si klien kita, oh sekarang standarnya udah segini gitu. Nah standar ini kan sebenarnya yang bikin bukannya dari ya kliennya mungkin menyetujui, cuman yang melakukan standarisasi sendiri kan sebenarnya harusnya pelakunya kan. Iya pelaku, tapi kan emang nggak ada juga sih sebenarnya. Memang nggak ada base standarnya, cuman kan istilahnya katakanlah gue jual nasi goreng gitu kan. Kalau semua orang jual 12.000 kan kita share-nya enak gitu kan. Tapi kalau tiba-tiba nanti ada yang jual 7.000, 5.000, ya emang banyak yang beli, cuman kan kualitinya kayak apa gitu. Iya benar. Tapi ya gimana? Tapi maksud gua, tapi kan nggak bisa juga kita kerja sebagai software developer, kita kerja dengan sistem yang sama. Tapi rate kita juga naik, kita nggak bisa juga sih. Maksud gua emang harus ada yang dijual juga, yang ditambahin dari diri kita, ngerti nggak maksud gua? Benar. Misalkan selama ini kita kerja cuman sekedar jadi misalkan ya. Nah kalau kita mau naik pun ya harus ada yang ditambahin, misalkan ada biaya maintenance gitu kan, jadi kita bisa ada jaminan untuk maintenance barang yang kita buat gitu kan. Jadi harus maksudnya kita minta higher value, terus kita harus nambahin value juga di situ ya. Iya. Nggak cuma pricing-nya doang yang naik gitu ya. Iya benar. Jadi setidaknya apa ya? Jadi si owner itu tahu kalau misalkan ternyata ada hal-hal lain yang dihitung selain membuat aplikasi gitu loh. Oh betul. Nah, ada biaya perawatan, ada server, ada segala macem ya kan? Iya. Tuh. Benar sih. Ya jadi ya sebenarnya kita perlu dari komunitas juga, komunitas pelakunya tadi ya harus tahu lah, misalkan ya kita set limit kita tinggiin, quality dari produk kita juga harus lebih tinggi gitu kan. Iya, betul. Salah satunya mungkin yang seperti Bapak Adip bilang tadi ya, misalkan nanti ada maintenance-nya atau ada apanya gitu. Iya. Betul. Tapi apa ya? Kayak itulah. Kita masih butuh, kayaknya memang perlu waktu sih kayak gitu, nggak bisa langsung sih. Iya, makanya gue balik tuh biasanya sih ketemunya komunitas aja dulu, soalnya kan kalau tiba-tiba kita mau ngasih pemahaman ke business owner kan siapa lu gitu kan. Iya. Cuman kalau kita ngasih pemahaman ke komunitas kan mereka misalkan nerima pemahamannya, terus yaudah yuk sama-sama kita kembangin, atau kita kembangin juga value kita atau quality dari produk kita, terus kita minta limit paymentnya juga lebih besar lagi gitu. Iya betul. Iya sih memang udah harus naik. Iya. Kalau soalnya orang-orang Lampung ini yang pintar itu juga udah banyak istilahnya kan. Banyak. Nggak bisa lah apa kita gitu dengan grade rendah ini, soalnya universitas yang nyediain jurusan IT aja udah banyak, Unila, Teknokrat, Dharma Jaya ya kan, hampir seluruh sih mungkin. Iya kan, hampir ada. Di pelosok-pelosok juga udah ada jurusan. Udah kayak udah kayak sekolah perawatan, di mana-mana ada. Iya, udah hampir umum lah ya. Iya, berarti kan setidaknya masa nggak naik sih? Untuk apa orang sekolah? Biasanya kalau memang jurusan itu di perkuliahan banyak di setiap universitas, berarti kan lapangan kerjanya banyak ya kan. Kalau lapangan kerjaan banyak, biasanya duitnya banyak. Tapi ini duitnya nggak banyak ya kan. Iya. Betul. Pada akhirnya ini nanti kayak gua, kayak lu akhirnya nyari kerjaan harus ke Jakarta, harus keluar kota, harus ke Bandung gitu kan. Betul. Ya mungkin gajinya nggak bisa dijamain dengan Jakarta, tapi setidaknya ada peningkatan, itu yang kita tunggu-tunggu kan sebagai benar banget sih.
Yang peningkatan itu sendiri pertama ya memang dari business owner-nya lah yang bisa meningkatkan kalau seperti itu. Iya, memang itu sih harus komunitas juga harus ada omongan biar. Iya. Tapi sih gue harap lu balik sih Pak ke kampung Pak. Maksud gue kan nih, menurut gue lu tuh sudah cukup terkenal di kalangan mahasiswa terutama teknokrat ya kan. Ya lu tau lah. Tapi sayang gitu maksud gue. Ada ilmu yang bisa lu terapkan di Lampung ini. Benar. Entah kalau balik mah gue rencana udah ada sih, cuman kan tapi jangan sekarang. Maksud gue jangan sekarang ini. Lu gue sih pengennya lu setahun 2 tahun lagi di sana. Matangin dulu gitu. Oh, rencana itu kan realisasinya ya kita nggak munafik, butuh biaya juga kan. Misalkan kayak gue balik, gue mau mendirikan perusahaan ABC atau mau buka tempat les ABC ya gitu kan, semuanya butuh biaya juga kan. Biaya, butuh ilmu, pengalaman. Kalau ilmu pengalaman kan ya setiap harinya pasti nambah terus kan, namanya orang kerja kan. Kalau biaya kan ya biasalah itu mah. Halangan semua rencana biasanya. Iya betul. Terus dukanya deh. Kita belum ngomongin duka lu kerja di Jakarta loh Pak. Ada dukanya nggak? Belum sih, ingat gue sih. Belum ya. Kalau dukanya sih secara sebelum masuk teknisnya ya. Kalau duka secara generalnya sih gue biasanya gue kan pertama kali nih namanya merantau kan. Iya. Memang baru-baru banget dulu, pokoknya dari kecil sampai kuliah itu masih di Lampung, masih di rumah sendiri. Sama sih, gue juga gitu sih. Yang gue rasain itu mungkin ini ya, biasanya kan sebenarnya lebih ke behavior gue sih. Gue biasanya malam suka kumpul bareng kawan gitu kan. Di sini gue nggak bisa wujudin itu karena kawan gue semua di Lampung. Iya betul, sama gue juga. Gak punya temen gue di sana. Terus lo resign gara-gara itu? Gila, resign gara-gara gak ada temen. Tapi emang ini sih Pak, maksud gue kalau memang kita nggak ada teman ya di teman, bukan gitu maksud gue, teman di seprofesi itu perlu, tapi lo nggak bisa jadiin itu teman main menurut gue. Ya betul. Ya pasti bisa ada teman seprofesi dan teman main sekaligus ya syukur alhamdulillah kan. Iya. Cuman kan rata-rata kan kita butuh namanya teman yang selain di luar profesi kan. Iya, bisa kasih itu. Bisa kasih pandangan baru, terus kalau ngobrol tuh lebih variatif gitu kan ya. Betul. Kalau punya temen seprofesi itu kayak ada semacam agak keles gitu loh Pak. Gimana ya? Entah itu baper, entah itu nggak sesuai, entah itu ntar tuh ada masalah. Misalkan gue sama lu ada masalah, nanti kebawa ke pekerjaan. Nah itu kan gue nggak mau. Iya. Emang seprofesional kita pun pasti akan kepikiran dan itu akan bakal ngeganggu walaupun sedikit aja. Pasti susah itu. Dan makanya bukannya gue nggak punya teman pada saat itu, gue juga dulu temen sih punya, tapi kan nggak bisa gue jadiin main keluar kemana. Ya sama sih kasusnya. Jadi kayak gitu. teman waktu di kantor, terus mungkin ketemu misalkan di luar kantor, ya oke lah janjian. Mungkin itu pun cuman kayak 2 minggu sekali gitu kan, maksudnya nggak kayak teman nongkrong yang bisa kita temuin hampir setiap hari. Iya, ya itu mungkin kalau gue dulu dukanya kayak gitu salah satu, kayak aduh kita gue main istilahnya, masa gue ngajak teman kantor gue ya kan. Duka gue yang gue sebutin pertama yaitu karena kayak penting banget sih menurut gue sosialisasi kayak gitu soalnya. Memang kalau memang. Tapi kalau secara teknikal lo ada nggak dukanya di kantor yang sekarang? Kan ke teknikal kan beda-beda nih. Tergantung bidangnya kan ya kalau teknikal. Iya, betul. Kalau teknikal sih gue sementara sih belum terlalu nemuin sesuatu hal yang nggak bisa gue pecahin banget terus bikin gue stres atau apa gitu. Biasanya sih gue ya masih jalan aja sih kalau teknikal gitu, maksudnya nggak terlalu jadi beban banget. Gue bebannya lebih ke kayak sosialnya gitu, pertemanannya gitu aja sih. Iya sih emang. Kalau sosial lu terganggu nih,
pasti akan ngerembet kemana-mana. Oh jelas, kayak efeknya itu kan ya misalkan gue kerja nih ngantor, berangkat jam 9, pulang jam 5, 9, jam 5, 9, jam 5 gitu terus. Iya. Itu di suatu hari pasti gue misalkan pulang kerja, pengen nongkrong nih sebenarnya, cuman nggak ada kawan segala macam itu kan. Jadi nggak bisa relaksasi dari dari pekerjaan sehari-hari itu sendiri sih gitu. Iya. Jadi yang sekarang tuh masih bisa gaul gitu, masih ada teman-teman yang bersyukur lah, nanti kalau kerja misalkan kerja udah di beda kota mungkin ngalamin juga sih. Iya, betul sih, benar. Kalau gue dulu dukanya secara teknikal ya, mungkin memang ada sedikit beberapa yang gue teknikal stuck gitu kan. Tapi untung teman tim gue masih mau ngajarin, senior gue masih mau bantu, alhamdulillah baik juga orangnya itu. Iya. Jadi sebenarnya tuh biasanya itu sih kalau gue mikirnya yang model-model begitu biasanya semakin tinggi perusahaannya tuh fasenya itu semakin cepat. Semakin cepat itu maksud gue dia nggak newbie friendly gitu loh. Iya nggak sih? Iya ada. Ya kayak misalkan gue baru lulus kuliah terus gue masuk unicorn, gue itu kemungkinan besar nggak bakal bisa ngejar. Wih pasti goblok. Gue aja cengok, gue dateng gila nih ngerjain apa. Gue kuliah nggak kayak gini, gue kerja dulu nggak kayak gini. Baru gitu. Kali itu gue juga ngerasain. Itu ya kan? Iya. Jadi semakin tinggi tingkatan company-nya ya semakin berat tekanannya sih sebenarnya. Iya, betul. Gue juga ngerasain teknikal itu. Makanya harusnya itu kita mungkin bertahap kali ya. Gue sih mungkin itu salah satu yang buat gue nggak kuat ya. Kan gue memang ya gue nggak terlalu pinter lah, maksud gue cuma sekedar bisa. Kalau disuruh buat gue bisa. Enggak lah, nggak pinter. Gue nggak sejago bapak, enggak lah. Gue cuma bisa disuruh buat ini gue kerjain. Nah jadi apa ya? Jadi ya ketika ada ilmu baru tuh gue jalannya agak lambat. Waduh ini baru gue pelajarin lama gitu kan. Mana teman-teman gue senior semua, ekspektasi SM gue, Scrum Master gue, bos gue juga dulu tinggi sama gue, jadinya waduh beban ini kayak gue anjir, tahu kan? Kayak ini jadi ya kayak lari-lari luntang-lantung gitu ya. Iya, jadi gue buru-buru, cukur kata gue, orang goblok gue kan. Makanya menurut gue tuh kayaknya bertahap tuh perlu banget sih. Apalagi perlu banget sih. Kayak yang benar-benar misalkan baru fresh grad terus langsung berangkat itu. Mungkin kemungkinan besar sih menurut gua lo harus bisa bisa istilahnya bisa survive survive-nya juga sih. Bener-bener. Survive di kerjaan terus survive di sehari-harinya pun gitu menurut gua. Iya betul. Saran gua sih kalau memang ada software engineer baru yang baru fresh graduate pengen coba kerja di Jakarta sih, memang nggak bisa langsung plok gitu, nggak bisa. Lo harus pelajarin minimal hal-hal yang ada di situ gitu, karena lo akan pusing setengah mati lo pelajaran budaya-budaya itu nggak yang lo temuin. Gue aja yang udah pernah kerja di situ istilahnya masih bingung kok ada begini. Iya, banyak banget hal baru lah ya. Gue mau benerin bug aja nunggu approval dulu sama SM gue, buatin dulu ininya apa namanya, bug apa namanya, gue lupa namanya istilahnya itu, lupa kan gue. Apa approval apa? Kalau kan misalnya kalau ada bug, laporan dari laporan dari tes itu, ada bug nih, kan lapor ke SM. Kalau yang Agile Scrum ya, misalnya laporan ke SM tuh, SM kan ngebuat kayak semacam flag gitu ya, apa sih namanya, biar kita kerjakan gitu kan. Gue lupa namanya, biasanya di source controlnya gitu kan. Ini ngebug nih, nanti kita kan nggak bisa langsung kerjain itu, harus SM-nya buat dulu kayak semacam laporan kalau ada perusahaan nih. Nah, nanti kita approve dulu perusahaannya baru kita kerjain gitu kan, seribet itu. Iya, jadi sebenarnya kerjaan kita juga udah ribet kan, main logic, main segala macam. Terus kedua, kalau kita belum terbiasa banget, ada istilahnya step-stepnya itu nggak kayak biasa kita kerjain, ketemu ini kita betulin gitu, enggak. Iya benar. Lebih banyak kayak semacam flow-nya lagi lah. Tuh.
gue nyampe kayak gini sih dulu. Nggak tahu nih umum apa nggak ya, gue kepikiran aja. Gue kayak semacam buat ini baru, apa namanya sih? Git baru, bukan Git sih namanya. Apa sih namanya? Git itu namanya apa sih? Git itu source control. Source controlnya kan itu. Goblok bener gue, goblok kan gue nih ngerti apa gue nih Pak. Ya pokoknya gitu. Gue kayak awamnya nih, gue buat macam Git baru. Sebelum gue deploy ke tahap selanjutnya, gue deploy dulu ke tempat gue biar si testernya itu ngedit dulu, ngecek dulu ada salah apa enggak. Kalau udah baru gue naikin ke deployment yang sebenarnya gitu kan. Jadi saking kan gue ragu, takut bener gue. Daripada nanti dia sudah masuk ke production tiba-tiba something ya. Iya, makanya itu aneh bener kan kalau gue sampai production bab. Gue untung gue waktu itu ini nggak ikut sih. Belum pernah nggak nyampe malam. Apa namanya pas deployment production. Pernah, gue sering sih kalau deployment sebelum ada COVID ini kan biasanya deployment misalnya 2 bulan sebulan sekali ya ngawal deployment jatuhnya. Berarti lu tapi kan di rumah kan WFH kan? Enggak, ya sebelum COVID ya gue ngawal deployment sampai di kantor ya sampai selesainya. Selesai jam 10 malam, jam 11 jam 11. Tapi lu deploy-nya sering? Maksud gue, lu bukan produk yang deploy-nya. Iya, maksud gue bukan. Iya. Bertahap gue deploy-nya. Biasanya makanya 2 bulan sekali atau sebulan sekali ada yang gue rilis, ada yang baru gitu. Tapi termasuk cepet loh Pak kalau 2 bulan sekali. Gue tuh dulu tuh kalau nggak singkat gue 4 bulan tuh baru naik production. Baru naik ke production. Jadi tapi wajar sih. Kan gue aplikasi kan. Bedanya aplikasi kan HP. Punya lo lebih ke live product, maksudnya produknya itu digunain banyak orang, dan punya gue kan memang produk juga cuman pemakaiannya kan internal gitu. Internal iya betul. Jadi ya itulah. Ada perbedaan pengembangan lah gitu. Iya. Nah, ini kan tadi ini kayaknya udah terlalu lama sih. Teknikal banget nih kayaknya ya. Iya, berat juga kayaknya. Enggak berat. Ini udah terlalu lama juga nih Pak. Oke. Nanti dulu mungkin ada yang pengen lo sampaikan ke pendengar gua kalau memang ada, tentang apa yang harus dilakukan seseorang jika dia pengen bekerja di Jakarta sebagai software developer. Silakan. Oke. Itu khusus maksudnya ini tujuannya ke yang mau berangkat nih ya. Maksudnya udah ada tujuan mau Iya, gue bercita-cita menjadi programmer handal di salah satu unicorn di Indonesia. Oke. Pertama menurut gue perlu ini dulu sih, perlu tahapan. Artinya ilmu lo pasti kalau lo baru katakanlah lo baru fresh grad, baru lulus dari kampus lo masing-masing. Katakanlah ini kan namanya berangkat ke Jakarta, berarti kampusnya bukan di Jakarta ya. Mungkin kalau di Jakarta gue nggak tahu nih kampus di Jakarta lulus sudah ready kerja atau belum, gue belum riset sampai situ. Cuman kalau kita lihat dari Lampung juga, pertama lo butuh tahapan sih, belum bisa kemungkinan besar belum bisa langsung kerja gitu kan. Butuh tahapan. Yang pertama kalau gue sih dulu kebantu karena gue sempat freelance setahun setelah lulus. Itu sempat sebenarnya bukan setahun juga sih, waktu kuliah juga udah mulai. Itu ngebantu di technical sih, jadi lumayan banyak pekerjaan. Technicalnya, jadi udah lumayan banyak pengetahuannya gitu. Yang kedua ya itu tadi, pertama itu kan lo perlu bekal gitu kan istilahnya. Bekal banyak. Kalau gue bilang tadi gue dari freelance. Kalau lo mungkin bisa dapetin bekal sekarang tuh biasanya banyak kayak bootcamp gitu kan, kayak pembelajaran singkat banget gitu, tapi itu memang fokus ke pekerjaan. Jadi setelah lulus dari situ lo ready gitu kan. Iya, menurut gue memang bukan harus ya. Yang baru lulus kalau memang mau kerja di sebagian IT apa di Jakarta, kayaknya memang kudu masuk. Iya. Lebih proper way-nya kayak gitu sih menurut gue. Soalnya daripada lo masuk terus kaget dengan environment-nya, kaget dengan kayak gua macam nanti lo lari ngejar yang udah senior jalan kan sulit kan. Sulit gila.
ngos-ngosan, stres. Jadi lo harus sakit lo gua. Iyalah, pasti semua orang sih kalau menurut gua. Kaget sih jatuhnya, kaget terus udah kaget terus lo udah ditargetin harus sekian gitu kan, padahal lo masih mencoba hal-hal baru di situ ya kan. Iya. Gue juga gitu sih awal masuk. Itu tadi satu bekal awal, bekal teknikal mungkin kalau dari kampus masih agak kurang, jadi lo ikut dulu ke bootcamp. Kedua sih bekal ekonomi juga perlu banget sih menurut gua. Jadi lo nggak bisa datang cuman bawa uang pas-pasan. Jadi lo kayak perlu riset dulu gitu. Nanti misalkan lo target di perusahaan ini, terus lo pikirin lo mau tinggal di mana. Misalkan lo ada keluarga, ya syukur lo bisa tinggal sama keluarga di Jakarta. Kalau nggak ada, lo riset dulu kosan harga berapa, apa lo mau apartemen harga berapa gitu kan ya. Iya, betul. Terus kalau gua sih, kalau gua saran dari gua ya, kalau soal tempat tinggal lebih baik tinggal dulu sama untuk beberapa lama ya, sebulan 2-3 bulan gitu, lo tinggal dulu sama keluarga lo atau teman lo yang punya kosan gitu. Yang agak luas kalau bisa, biar maksudnya lo belajar dulu budaya di sana gimana. Iya, gitu. Benar. Ya makanya gue bilang tadi yang kedua itu sih, itu penting banget kayak ya oke lah, lo udah keterima kerja, lo udah mulai kerja, cuman kan lo nggak mungkin lontang-lantung mau tinggal di mana. Iya dan sih. Itu pun kalau ketika lo udah kerja, syukur kalau lo punya keluarga pasti diterima, pasti dilayani gitu kan. Cuman kalau sama teman lama-lama juga nggak enak, pasti lo harus mikirin itu. Harus di itu sih. Gue udah mikirin satu lagi, apa ya gue lupa. Jadi bekal pertama tadi teknikal ya, bekal kedua tadi hidup sangu lah ya, uang hidupnya nanti bertahan hidup. Bekal terakhir ini restu sih menurut gua. Restu orang tua penting banget itu gitu. Restu orang tua, restu orang tua utama banget ya. Terus ketika lo mau pergi misalkan keluar dari kota lo, ya lo pamit juga sama kawan-kawan lo juga gitu kan. Jadi orang-orang itu merestui apa yang lo kerjain di sini kan penting gitu kan. Iya. Terus sama ini sih harus bisa adaptasi sih, lo nggak bisa egois kayak gue di kampung gue jalan di sebelah kiri, gue gini gue lawan lampu merah gitu. Nah itu ada adab-adab yang seperti itu kan kadang nggak bisa diterapkan di tempat baru kan. Iya. Apalagi Jakarta, tempat semua budaya ada. Makanya kita harus menjunjung tinggi lah pertama ya, itulah yang penting bisa adaptif sama keadaan gitu. Iya, yang penting adaptif itulah. Iya. Nah, 3 itu sih menurut gue yang penting. Iya, oke, bentar. Ya apa ya? Menurut gue memang harus siap sih. Dah, itu aja. Kalau siapnya udah global itu ya, kalau dibilang siap kayak gitu ya. Iya, siap secara umum ya. Siap umum karena memang siap gitu. Kalau siap apapun, siap hidup di Jakarta dengan segala kemacetan keruwetannya, hidup dengan propaganda di perkantoran, sikut-sikutan di perkantoran, politiknya ya. Politiknya perkantoran itu ya. Lo harus siap di sana, seperti itu sih. Iya, benar. Mungkin Bapak Angga ada yang mau sampaikan lagi? Kalau gue 3 itu aja sih. Terus kalau lo merasa 3 itu lo udah ready, atau ya gue udah punya 3 itu, ya kalau lo mau coba boleh silakan. Iya, teman-teman kalau mau dengerin banget nih, soalnya nih dia bapak programmer jago ini. Lupa banget ya anjir. Gue juga dulu dari 3 itu gue miss 1 sih, dari 3 yang gue omongin tadi kan. Yang lebih apa? Terus ekonomi sama restu ya. Restu sama teknikal gue udah nih, cuman kan di ekonomikalnya gue itu emang itu berangkat cuman bawa uang pas-pasan, itu kayak menyiksa banget lah lo. Tapi setidaknya sekarang lo udah ini kan sudah banyak duit. Enggak juga sih kalau banyak. Apalagi kan lo pasti nanti pertama masuk tuh, awal masuk kan lo biasanya training dulu istilahnya. Lo nggak terima payment full segala macam, itu nanti tantangan banget. Makanya gue sebutin itu di poin kedua. Selain lo siap secara mental, secara ilmu,
lo siap juga secara itu sih untuk survive-nya di kotanya gitu. Iya. Bayangin lo, programmer nggak makan lah nggak ini. Nggak makan ya nggak bisa mikir ya. Tapi ada temen gue nggak makan nggak apa-apa, yang penting ngopi. Waduh, itu udah gila. Kayak ini ya, programmernya udah kayak yang umuran puluhan gitu ya. Iya, teman gue gitu dulu di kantor. Nggak apa-apa nggak makan. Ya. Ngopi, rokok, PUBG. Dulu kayak gitu dia, anjir kata gue. Tapi dia pinter. Ciri-ciri programmer di bank itu ya. Sudah rahasia itu. Bank itulah ya, bank itu pokoknya. Bank itu ya, oke. Oke. Terus gimana ini? Udah kali, udah terlalu lama sih kayaknya sih. Wow, targetnya berapa lama Pak? Ini udah 45 menit ya? Iya, targetku tadi cuma setengah jam sih, tapi nggak apa-apa. Kayaknya mudah-mudahan ada apa ilmu yang bisa disampaikan ke teman-teman atau orang-orang yang mendengarkan ini. Semoga yang denger ya, yang ngedenger juga mudah-mudahan ada semangat. Terutama apa namanya, kan ini pengen gue share di IG sih, mudah-mudahan ya gue berani share ini di IG. Share aja loh, kalau nggak gue yang share nih. Ya nggak apa-apa, lo bantu saya nggak apa-apa. Jadi misalkan kalau ada kan follower di IG gue banyak tuh yang ada tingkat gue. Ya mudah-mudahan ada tingkat gue semangat gitu kan, untuk bekerja di Jakarta sebagai software developer gitu kan. Dia jadi wah ada nih tips and triknya ya, walaupun sedikit mudah-mudahan bisa membantu gitu kan. Oke Bapak Angga. Oke. Terima kasih. Ya, sama-sama. Apa ya, tersanjung nih jadi tamu pertama nih. Pasti nanti ada tamu berikutnya nih, kan temannya Pak Adip yang programmer di Jakarta kan banyak nih. Waduh, nggak bisa dibilangin kan, nggak bisa jadi teman programmer sedekat ini, nggak bisa, profesi nggak bisa. Ya mungkin nanti kan ada kenalan-kenalan yang lain di podcast berikutnya kan. Ya doakan saja di episode ketiga kan. Jadi mumpung ada bahan obrolan aja sebenarnya. Iya, betul. Udah pernah gabut WFH kan, gak ada kerjaan di rumah. Udah 3 bulan di rumah. 3 bulan ya. Nah, mantep. Ya udah kalau kayak gitu. Enggak, terima kasih ya. Iya, sama-sama. Terima kasih sama-sama. Waktunya. Oke teman-teman, demikianlah podcast kita pada hari ini. Semoga membantu teman-teman sekalian. Ya, saya Adip pamit dan Bapak Angga juga pamit ya Pak. Oke, pamit. Semangat semua lah pokoknya kalau yang mau coba ya. Ya, semangat. Dari saya yang terakhir, apa ya yang terakhir? Sukses, jangan gampang menyerah, coba terus. Karena kita nggak tahu di balik kesempatan kita tuh ada kesempatan lain yang lebih. Kalau nggak tahu apa artinya, DM aja. Okay? Terima kasih. Have a nice day. Dah.